Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami dari kelompok 2 semester 8 yang terdiri dari 10 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas menjelaskan modul 3 dan 4 pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Aulia Anissa Wardah. Selanjutnya, Anissa Mayang Safara, Laili Rahmawati, Fitria Hendriani, Cicih Kurnia, Retno Widayanti, Aminah Tusadiah, Eli Nurmalia, Nur Fitriani, dan Ita Indasari. Baiklah, kami akan mempresentasikan modul 3 dan 4. Modul 3 KB1, Metode dalam Pembelajaran IPA. Pengertian metode. Metode adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Jenis-jenis metode dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, metode penugasan, yaitu bersifat menantang dan bersifat lentur sesuai minat dan bakat peserta didik. Kedua, metode diskusi, yaitu suatu perbandingan mengenai subjek dari berbagai sudut pandang. Tiga, metode tanya jawab, yaitu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengerti dan mengingat tentang fakta yang dipelajari dan didengarnya. Metode yang keempat yaitu metode latihan. Metode ini bertujuan agar peserta didik menguasai keterampilan melakukan sesuatu dan memiliki keterampilan yang lebih baik dari apa yang dipelajari sebelumnya. Kelima, metode ceramah. Metode ini yang paling tradisional, yaitu guru berbicara dan peserta didik menjelaskan. Keenam, metode simulasi, yaitu tingkah laku yang kita kehendaki sebelum tingkah laku itu betul-betul kita lakukan di depan kelas. Kemudian yang ketujuh, metode proyek, yaitu suatu penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun dari peserta didik. Kedelapan, metode studi lapangan, yaitu pengalaman langsung dengan melihat objek sebenarnya. Kesembilan, metode demonstrasi. Demonstrasi itu hasil yang akan diperoleh harus disampaikan pada peserta didik. Yang terakhir, metode eksperimen, yaitu suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, kemudian mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, metode eksperimen ini metode yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah, pembelajaran selanjutnya adalah penggunaan metode dalam pembelajaran IPA, modul 3 KB2. A. Memilih metode belajar untuk pembelajaran IPA. 1. Metode belajar hendaknya sesuai tujuan. 2. Metode belajar hendaknya diadaptasikan dengan kemampuan siswa. 3. Metode belajar hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. 4. Metode belajar hendaknya disesuaikan dengan bahan pengajaran. 5. Metode belajar hendaknya disesuaikan dengan alokasi waktu dan sarana prasarana yang tersedia. 6. Metode belajar hendaknya sesuai dengan pribadi guru. Contoh penerapan metode dalam pembelajaran IPA SD kelas 1 sampai kelas 6. Alternatif penggunaan metode belajar IPA SD kelas rendah. Kelas 1, benda di sekitar kita. Kelas 2, benda dan sifatnya. Kelas 3, bumi dan alam semesta. Alternatif penggunaan metode belajar IPA SD kelas tinggi. Dari kelas 4 sampai kelas 6, aspeknya sama tentang hidup dan proses kehidupan. Marilah kita bahas satu persatu contoh penerapan metode pembelajaran IPA dari kelas 1 sampai kelas 6.
Kelas 1. Benda-benda di sekitar kita. Subaspek ciri-ciri benda. Metode belajar menggunakan metode eksperimen. Proses belajar yang pertama, tahap perencanaan. Kedua, proses eksperimen. Ketiga, mengamati dan menganalisis. Keempat, menuliskan hasil pengamatan. Kelima, mendiskusikan hasil pengamatan. Dan terakhir, evaluasi. Evaluasi dinilai sukses jika siswa melaksanakan prosedur eksperimen dengan benar. Kelas 2. Benda dan sifatnya. Subaspek perbedaan benda padat dan benda cair. Metode belajar menggunakan metode studi lapangan. Proses belajar yang pertama, fase perencanaan permulaan. Kedua, fase pengerjaan. Dan yang terakhir, fase kulminasi. Evaluasi dinilai sukses jika siswa melaksanakan prosedur eksperimen dengan benar dan siswa dapat menunjukkan beragam jenis benda padat dan cair. Kelas 3. Bumi dan alam semesta. Subaspeknya sumber daya alam. Metode belajar menggunakan sumbangsaran atau brainstorming. Proses belajar yaitu guru memberikan masalah, kemudian siswa menanggapi dan memberikan pendapat. Evaluasi dinilai sukses jika 1. Siswa aktif mengemukakan pendapat, komentar, bertanya atau mengemukakan masalah baru dan mampu menyampaikan dengan bahasa yang baik. Kelas 4. Makhluk hidup dan proses kehidupan. Subaspeknya alat indera dan fungsinya. Metode belajar menggunakan metode ceramah. Proses belajar, pengenalan alat indera, fungsi dan bagiannya, memeragakan kerja alat-alat indera, melakukan resitasi untuk konsep yang sulit dipahami, yang terakhir memberi tugas latihan. Evaluasi dinilai sukses jika pembelajaran berlangsung tertib dan siswa mendengarkan dan memberi respon positif. Masih di kelas 4 dengan subaspek hubungan antar makhluk. Metode belajar menggunakan metode simulasi. Proses belajarnya tahap perencanaan, kemudian fase simulasi atau memerankan, kemudian mengumpulkan fakta-fakta tentang rantai makanan, penjelasan guru, dan terakhir kesimpulan bersama. Evaluasi dinilai sukses jika 1. Menghubungkan konsep satu dengan yang lainnya, adanya kesimpulan tentang rantai makanan, dan seluruh siswa aktif dalam kegiatan. Kelas 5. Makhluk hidup dan proses kehidupan. Metode belajar menggunakan metode studi lapangan. Proses belajar yaitu fase perencanaan permulaan, kemudian fase pengerjaan, dan terakhir fase kulminasi. Evaluasi dinilai sukses jika 1. Menghubungkan konsep satu dengan yang lainnya. 2. Mengamati proses bagaimana siswa belajar, bukan apa yang dipelajari. Yang ketiga, seluruh siswa aktif dalam kegiatan. Masih di kelas 5, subaspek pencernaan makanan. Metode belajar menggunakan metode ceramah. Proses belajar diawali dengan memperkenalkan alat-alat pencernaan, fungsi dan kedudukannya. Misalnya, menghitung jumlah gigi teman sebangkunya, memperagakan cara menelan makanan atau cara menggosok gigi yang benar. Evaluasi dianggap berhasil jika berlangsung dengan tertib dan seluruh siswa terlibat aktif. Masih di kelas 5, subaspek cahaya. Metode belajar menggunakan metode penemuan atau discovery. Proses belajar dalam kegiatan ini kita harus mempersiapkan seperangkat alat dan bahan yang memungkinkan digunakan oleh para siswa untuk menemukan suatu keputusan dan kesimpulan. Evaluasi dianggap berhasil jika kegiatan berlangsung dengan tertib dan seluruh siswa terlibat aktif. Penerapan metode pada kelas 5, materi lain diantaranya energi dan gaya menggunakan metode cooperative learning, pesawat sederhana metode inquiry, pengaruh panas terhadap benda metode demonstrasi, magnet metode eksperimen, organ tubuh manusia dan fungsinya metode ceramah dan demonstrasi, daerah dan fungsinya menggunakan metode penugasan. Selanjutnya di kelas 6, perkembangan makhluk hidup dan tanggapan terhadap rangsangan.
Metode belajar menggunakan metode penemuan atau discovery. Proses belajar dapat merangsang proses mental siswa agar siswa mampu menemukan sendiri informasi. Evaluasinya yaitu mampu menemukan mental sendiri sebuah fakta atau konsep yang diharapkan. Selanjutnya, penerapan metode pada kelas 6 materi lain diantaranya listrik dengan metode eksperimen, tata surya dengan metode diskusi, bumi dan bulan dengan metode demonstrasi. Demikian pembahasan modul 3 KB 1 dan 2. Pembelajaran IPA di SD Modul 4 membahas tentang keterampilan proses IPA di SD. Kegiatan belajar 1 Modul 4 membahas tentang pengertian keterampilan proses IPA serta keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, dan mengukur. Pengertian keterampilan proses IPA yaitu keterampilan siswa untuk menemukan masalah, mengemukakan hipotesis, kemudian mencari informasi lebih lanjut melalui penelitian, kemudian menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Tujuannya yaitu untuk memperjelas konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajari siswa, karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang mencari dan menemukan konsep tersebut. Mengapa harus menggunakan keterampilan proses? Menurut Semiawan dan kawan-kawan tahun 1992, ada 4 alasan kenapa kita harus menggunakan keterampilan proses, yaitu 1. Adanya perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat cepat membuat para guru tidak mungkin lagi untuk mengajarkan semua fakta dan konsep yang ada kepada para siswa. 2. Anak-anak akan memahami konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh konkret. 3. Untuk menamakan sifat ilmiah dan melatih melakukan penyelidikan ilmiah. Dan yang terakhir, merupakan wahana yang tepat untuk pengembangan konsep dan pengembangan sikap serta nilai. Keterampilan proses secara umum ada 2 jenis keterampilan proses, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses dasar terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasi, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta mengenal hubungan-hubungan angka. Sedangkan keterampilan proses terintegrasi terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, memformulasi hipotesis, menamai variabel, membuat definisi operasional, menginterpretasikan data, dan melakukan penyelidikan. Keterampilan mengobservasi. Menurut Esler dan Esler tahun 1984, keterampilan mengobservasi merupakan keterampilan yang dikembangkan melalui indera yang kita miliki untuk mengidentifikasi dan memberikan nama sifat-sifat atau karakteristik dari objek atau kejadian. Keterampilan mengobservasi merupakan keterampilan proses IPA yang paling dasar. Contoh kegiatan mengobservasi, yaitu misalnya menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda-benda berupa tekstur, warna, bau, sistem, dan organisme hidup. Maka yang harus diamati adalah berupa tekstur, bau, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Penerapan dalam RPP-nya, pada kegiatan awal, guru bisa melakukan apersepsi dengan menanyakan apa yang kamu lihat di sekitarmu, bagaimana bentuk daun, dan apa warnanya. Sedangkan contoh kegiatan lainnya, misalnya, siswa diminta mengobservasi bermacam-macam hewan yang dimiliki, cara berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang berlainan. C. Keterampilan mengklarifikasi. Menurut Esler dan Esler 1984, keterampilan mengklarifikasi adalah keterampilan yang dikembangkan melalui latihan-latihan mengkategorikan benda-benda berdasarkan pada sifat-sifat benda tersebut. Bentuk yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan ini misalnya memilih bentuk-bentuk kertas yang berbentuk kubus, gambar-gambar hewan, daun-daun, kancing-kancing berdasarkan sifat umumnya. Contoh kegiatan lain adalah dengan menugaskan siswa untuk membangun skema klarifikasi organisme-organisme dari carta yang diperlihatkan oleh guru atau yang ada di dalam kelas atau gambar tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibawa siswa sebagai tugas ke sistem klarifikasi. D. Keterampilan mengukur. Keterampilan mengukur menurut Esler dan Esler 1984 dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mengembangkan satuan-satuan yang cocok dari ukuran panjang, luas, isi, waktu, berat, dan sebagainya.
Untuk melakukan latihan pengukuran tahap pertama, kita dapat menggunakan alat ukur yang kita buat sendiri atau kembangkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh kegiatannya, mengukur jarak dengan menggunakan tali. Pembelajaran IPA di SD Modul 4 KB2. Keterampilan mengkomunikasikan, mengintervensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan mengenal hubungan-hubungan angka. A. Keterampilan mengkomunikasikan. Keterampilan mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan yang dapat dikembangkan dengan cara menghimpun informasi dari grafik atau gambar yang menjelaskan benda-benda atau kejadian-kejadian secara rinci. B. Keterampilan menginferensi. Keterampilan menginferensi adalah keterampilan membuat kesimpulan sementara dari yang kita observasi dengan menggunakan logika. C. Keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi adalah keterampilan menduga atau memperkirakan atau meramalkan beberapa kejadian atau keadaan yang akan datang berdasarkan dari kejadian atau keadaan yang terjadi sekarang yang telah diketahui. Keterampilan menggunakan grafik untuk mengisipkan dan meramalkan sertaan-sertaan atau dugaan-dugaan. D. Kegiatan pembelajaran. Dan caranya: 1. Kegiatan awal, 2. Kegiatan eksplorasi. E. Keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu. Keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu meliputi keterampilan menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda lainnya, atau terhadap waktu, atau keterampilan mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. Proses ini dapat dipecah ke dalam macam-macam kategori termasuk bentuk, arah, dan susunan yang berkaitan dengan ruang, waktu, gerak dan kecepatan, kesimetrikan, dan kecepatan perubahan. F. Keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan. Keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan meliputi kegiatan menemukan hubungan kuantitatif di antara data dan menggunakan garis bilangan untuk membuat operasi aritmatika. Menggunakan angka adalah mengaplikasikan aturan-aturan atau rumusan-rumusan matematika untuk menghitung kuantitas atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar. Selanjutnya, variabel adalah faktor, kondisi atau hubungan antara kejadian-kejadian atau sistem. Variabel ini dikenal ada 3 jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang selalu berubah-ubah atau manipulatif variabel. Kedua, variabel terkait, yaitu variabel yang merupakan hasil dari variabel yang diubah-ubah atau responding variabel. Dan yang terakhir, variabel kontrol, yaitu variabel yang dikontrol supaya tetap sama selama percobaan berlangsung, atau controlling variable. Lalu, definisi operasional adalah metode untuk memberi definisi, mengukur, atau mendeteksi adanya suatu variabel. Definisi operasional ini dibedakan menjadi 3 definisi, yaitu definisi mencelup, definisi mengangkat, dan definisi menuang. Yang terakhir, interpretasi data adalah membuat hasil pengamatan atau observasi menjadi bermakna. Interpretasi data biasanya melibatkan organisasi data ke dalam tabel dan gambar dengan badan. Demikian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang modul 3 dan modul 4. Semoga bermanfaat ya. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.